Oke, Dokter Chandromin, welcome ya. Kita akan bahas mengenai gagal jantung kali ini. Ya, gagal jantung. Apa yang sebenarnya terjadi pada jantung seseorang ketika didiagnosa gagal jantung? Silakan dok. Ya itu memang kalau orang dengar gagal jantung kayaknya dengar apa ya binatangnya. Pertanyaannya begitu selalu. Ya memang kadang-kadang kita jelaskan kepada pasien juga agak susah dimengerti ya. Jantung kok bisa gagal? Tentu kita kembali ke fungsi jantung. Artinya kalau kita ngomong gagal jantung artinya kegagalan fungsi. Oke. Fungsi jantung sebenarnya sederhana aja, cuma dua. Apa tuh yang pertama? Fungsi untuk mengkeret artinya dia mengeluarkan darah. Dan fungsi dia mengembang, artinya dia mengisi darah. Kan dia membuat sirkuit yang jadi center cycle-nya aliran darah. Itu persoalan situ. Jadi masalah ya kenapa bisa kegagalan suatu fungsi itu terjadi. Tentu kegagalan itu adalah sudah akhir dari gangguan fungsi. Nah, kapan dikatakan gagal? Kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang mesti dia lakukan. Iya. Nah, itu karena fungsi jantung kan dia orang membayangkan dia hanya mengeluarkan aliran darah ke seluruh badan. Memompa gitu ya dok? Memompa lah ya. Memompa itu artinya dia mengkeret kan. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia kan harus menerima juga supaya bisa ngeluarin. Dia harus terisi juga. Nah, terisi itu ya merupakan suatu fungsi. Ya istilah keren kita fungsi dia diastolik ya, ini fungsi mengembang. Oke. Ya, gimana logikanya kalau dia nggak bisa ngisi, tentu ngeluarinnya juga nggak ada. Nggak ada yang dikeluarin gitu. Iya. Oke. Jadi fungsinya sebenarnya intinya dua, mengkeret dan mengembang. Fungsi sistolik, fungsi diastolik. Itu fungsi jantung. Ya karena jantung itu harus kita ingat bahwa jantung itu berfungsi karena apa? Karena dalam rongga jantung yang berkaitan itu ada terjadi perubahan tekanan dan volume. Oke. Tekanan dan volume. Ya tekanan dan volume. Ya itu selalu dinamik berubah. Dalam jantung kita gitu ya. Anggap ya bilik kiri, serambi kiri, aorta yang masuk tuh dari pembuluh balik paru-paru. Nah itu kan satu sirkuit semua yang merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Nah, dampak itulah ya yang memberikan terjadinya suatu gangguan fungsi. Ya tentu ada perubahan tekanan yang tidak seharusnya, yang dia meningkat mendadak misalnya. Sehingga yang balik dari paru-paru itu tinggi juga tekanannya. Akibatnya di paru-paru ngerembes keluar. Jadi paru-parunya basah. Itu yang sering kita dengar. Itu yang banyak orang kenal kali. Kita bilang gagal jantung kiri. Oke. Ya soal kiri kanan itu juga kadang-kadang ya kita sih harus bedakan karena beda. Ya umumnya buat orang sesek itu adalah kiri. Kiri karena menyangkut ke paru-paru. Iya. Ya di mana tekanan dalam rongga jantung tinggi, tekanan yang balik masuk dari paru-paru meningkat. Nah, akibatnya darah yang di paru-paru ngerembes keluar. Oke. Jadilah paru-parunya basah. Muncullah keluhan sesak nafas. Itu sorry dok. Keluhan sesak napas itu apakah menjadi gejala utamanya tuh? Oh ya. Gejala utama. Tanda-tanda gangguan ya. fungsi jantung kiri terutama kita bilang. Oke. Yang tadi berhubungan sama paru-paru itu. Ya kalau gagal jantung kanan lainnya keluhannya. Orang nggak mau makan biasanya. Kayak orang sakit mah. Nah orang rasa dia nggak mau makan. Nggak nyeri. Oh nggak nyeri. Napasnya nggak mau makan. Perutnya begah. Nafsu makannya hilang. Itu bisa kayak orang sakit mah lah. Iya. Itu sering orang salah dikira beda-beda sakit mah. tipis begitu tandanya. Itu pada orang yang jantungnya sudah terganggu fungsinya. Ada gangguan fungsi jantung kiri maupun gangguan fungsi kanan. Nah itu sudah terjadi dua-duanya. Itu sering terjadi. Terjadi gagal jantung kanan, muncul keluhan gagal jantung kanan yang prominent, yang nampak gitu. Ya keluhannya dia nggak mau makan sebenarnya. Nafsu makannya hilang. Nah itu yang sering bilang ya pada orang-orang tua sering disebut juga dibilang masalah geriatrik misalnya. Nah, kan sering kita dengar istilah masalah geriatrik. Artinya orang tua nggak mau makan katanya. Nggak mau makan dia. Nggak mau makan ya. Hati-hati. Salah satu adalah
jantungnya sudah bengkak, Iya. jantung kanan sudah bengkak, ya. Heeh. Jadi ada peningkatan tekanan sehingga aliran balik ke saluran cerna itu semua terganggu. Absorpsi saluran cerna terganggu, mukosa saluran cerna bengkak semua. Oh, Jadi absorpsinya jelek, kayak orang sakit mah, tipis kayak tandanya. gangguan pencernaan, Iya. gitu. Padahal jantung. Padahal gagal jantung kanan atau ya biasa kanan tuh selalu belakangan terjadi. Terjadi gagal jantung kiri dulu, menyerempet baru gagal jantung kanan. Itu artinya sudah gagal jantung kanan dan kiri dan kanan. Iya. Kalau sudah terjadi hal itu, nah itu bisa muncul keluhan itu. Oke. Nah dok, ya mungkin yang sering kita dengar juga hipertensi, DM atau diabetes mellitus begitu dan jantung koroner ya. Ini menjadi salah tiga penyebab dari gagal jantung. Itu hubungannya gimana itu dok? Itu jelas. Jadi kan saya bilang jantung itu fungsinya. Gagal jantung ada kegagalan fungsi. Ya, fungsi itu adalah tadi kita fungsi mengkeret, fungsi mengembang. Nah tentu kegagalan fungsi ini harus ada dasarnya. Misalnya orang darah tinggi. Darah tinggi harus ingat bahwa itu adalah penyakit jantung. Ya, dia bukan yang lain. Karena apa? Karena peningkatan tekanan darah itu memberi dampak langsung ke bilik kiri. Jadi beban kerja si jantung akan meningkat. Nah itu yang memacu si jantung kerja lebih berat. Akibatnya jantung akan kompensasi, terutama bilik kirinya. Itu directly beban ke bilik kiri. Ya, nah, jantung bilik kiri paksa kerja berat, lama-lama ototnya menebal. Kita bilang hipertrofi. Ya, kalau berlanjut lagi, rongganya membesar, melebar. Kita bilang dilatasi. Lama-lama loyo juga dia. Fungsi mengkeretnya terganggu. Itu ujungnya ke situ. Ya kalau fungsi mengkeretnya terganggu, tentu dia keluarin darah juga tidak maksimal, tidak maksimal. Akibatnya ada sisa darah, akibat tekanan rongga jantung tinggi. Nah makanya tekanan paru-parunya tadi yang tadi kita jadi tinggi juga. Bisa terjadi rembesan keluar darah, paru-parunya basah, orang bilang. Nah itu, jadi darah tinggi itu merupakan suatu beban tekanan buat si jantung, jantung kiri. Ya. Nah, kita bilang istilah kerennya pressure overload, beban tekanan. Nah itu yang membuat si jantung bisa ujungnya dia gagal, gagal fungsi ya. Terjadi kegagalan jantung itu. Mekanisme kira-kira begitu. Nah katanya orang juga nih, dokter juga mungkin menyarankan deteksi dini pada jantung. Apa yang harus dideteksi nih dok untuk menghindari hal tersebut? Ya, saya kira persoalannya tetap karena kalau sudah terjadi gagal jantung memang sudah end state, ya. Fungsinya sudah terganggu. Sorry dok, bisa dibilang terlambat nggak? Ya, dengan kata lain mungkin begitulah. Begitu ya, Itu kan sudah terjadi gangguan fungsi, ya. Sebelum gangguan fungsi kan masih ada gangguan struktur dulu. Iya sih. Struktur tadi, struktur yang kita maksud tadi, misalnya otot jantungnya ditebal, yang kita detect dari USG kelihatan tebal atau sudah rongga jantung melebar, atau di X-ray bilang jantungnya bengkak. Nah, itu masih ada gangguan struktur. Jantung bengkak belum tentu gagal jantung, belum tentu ya. Tapi gagal jantung biasanya bengkak, ya dibalik gitu ya. Jadi ya gangguan struktur. Ya tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Apa beban tekanan? Beban tekanan tadi, misalnya contoh beban karena hipertensi. Itu beban tekanan buat bilik kiri. Atau beban volume kita bilang. Beban volume itu apa? Misalnya klepnya bocor. Itu kan klepnya bocor kan dikeluarin, masuk lagi, beban lagi kan. Jadi kerjanya nggak efisien. Dia cuma keluarin, masuk lagi. Keluarin, masuk lagi. Kerja jadi berat juga. Ya, tapi itu buat si bilik kiri nggak ada hasil. Nah itu kira-kira begitu. Jadi intinya mesti ada beban. Apa beban tekanan atau beban volume yang berlebih. Ya, contoh dasarnya banyak. Ya misal atau pembuluh darahnya mampet. Ya, pembuluh darah koroner. Misalnya pembuluh darah koroner kan pembuluh darah itu memberi makan otot jantung. Ya kalau otot jantung yang kerja kan harus dapat makan juga. Makan dapat dari aliran darah koroner. Ya kalau koroner sumbat, ototnya rusak. Otot rusak dengan sendiri, ya kemampuannya akan turun dong. Betul. Itu logikanya begitu. Iya. Ototnya rusak tentu
kemampuan mengkerutnya juga kontraktilitasnya juga turun juga. Nah kira-kira begitu yang kausalnya sih. Iya. Ya tentu pencegahannya adalah mengurangi beban-beban tadi kalau memang terjadi. Ya dengan ya akibatnya kita mesti tahu berbagai penyakit yang bisa menyebabkan peningkatan beban, yang menyebabkan peningkatan volume, ya, peningkatan volumenya, atau tadi yang membuat gangguan aliran darahnya. Ya, kembali ke situ. Bukan banyak orang hanya menganggap wah olahraga cukup, segala-gala yang lain tidak perlu. Itu salah konsepnya. Sehingga kita sering lihat atlet pun sering serangan jantung kan. Nah itu persoalan di situ. Ya kenapa? Karena yang menyebabkan gangguan aliran darah itu atau penyakit jantung koroner itu tidak hanya satu faktor. Ya exercise membantu betul, exercise sangat membantu memperbaiki ya keseluruhan tubuh kita. Tapi ada faktor lain lagi. Ingat ada dislipidemia, kolesterol tinggi, dia merokok, makanan nih ya, gaya hidup. Ya, kolesterol tentu dipengaruhi oleh makan. Iya. Dipengaruhi oleh ya merokok membuat free radicals yang banyak, radikal bebas sehingga proses perlemakan dan pengapuran di dinding pembuluh darah berjalan terus atau istilah kerennya kan aterosklerosis. Terus aterosklerosisnya berjalan terus. Nah itu. Satu lagi diabetes. Ya diabetes yang sendiri diabetes adalah penyakit akibat makan. Nah, itu yang paling susah. Makan kembalinya kan. Ya, kalau kita bicara makan itu paling susah. Nasi aja udah bisa jadi gula gitu ya dok ya? Ya bukan hanya nasi. Karena banyak ya. Kalau kita cerita makan, cerita kalori, cerita lemaknya, konten lemaknya, banyak faktor yang diceritain dan itu sangat membosankan kan, dia menyangkut kenikmatan kita gitu loh. Sukaranya di situ. Iya, setuju. Nah. Makanan lagi enak-enak. Iya, masa nggak boleh katanya. Hidup cuma sekali katanya. Iya. Nah itu yang susah. Iya. Ya tapi gimana lah, kalau kita bebanin tubuh dengan kerja berat berlebih, suatu saat mekanisme pengaturannya pasti akan gagal. Itu yang harus kita ingat hal itu. Secara umum ya. Baik itu beban kalori, baik itu beban yang lain-lain sama. Jadi semua masih balance. Iya. Keseimbangan. Itu yang diharapkan. Oke, cukup ya, dokter ya. Cukup atau mau lanjut? Silakan. masih mau, cuman kayaknya akan ada episode selanjutnya dengan Dr. Chandra Amin. Sampai ketemu lagi ya, Dok. Oke, sip. Ciao.